Assalamualaikum. Kali ini saya pengen berbicara tentang izin Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Memperjelas apa yang saya sampaikan di video yang ada di YouTube. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Mereka, para tukang sihir itu tidak bisa mencelakai seseorang dengan ilmu sihirnya, melainkan atas izin Allah. Apa yang dimaksud izin Allah di sini? Apakah Allah mengizinkan perbuatan jahat? Teman-teman mesti memahami bahwa kata izin di dalam Al-Quran itu berbeda dengan kata ridho. Ridho artinya rela. Tapi kalau izin, Allah mengizinkan, tapi belum tentu Allah ridho. Oleh karena itu, di video yang saya upload beberapa waktu yang lalu, saya mengambil rujukan dari kitab Tafsir Aunur Rahman. Nah, di tafsir itu menjelaskan bahwa kata izin terbagi menjadi dua. Idnullahi azza wa jalla yanqasimu ila qismaini. Idnun kauniyun wa idnun syar'iyyun. Izin Allah itu terbagi menjadi dua. Izin kauni dan izin syar'i. Kali ini saya kepengen membahas lebih serius, tidak ada candaan, bahwa izin kauni ini adalah izin yang Allah berikan kepada seluruh perbuatan-perbuatan hamba. Mau itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan jahat. Bahkan izin kauni adalah izin atau ketetapan yang Allah tetapkan kepada individu masing-masing hamba, yang hamba itu tidak bisa milih-milih. Seperti contoh ujian hidup kan masing-masing, ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji keluarganya, ada yang diuji kesehatannya. Manusia nggak bisa milih. Nah, sihir Allah izinkan sebagai ujian bagi hambanya. Dan gak hanya sihir, najwa, bisikan-bisikan, perbuatan-perbuatan jahat, kasus-kasus pencurian, kemudian kasus orang-orang yang merampas hak orang lain, Allah izinkan. Tapi ingat, itu ada pertanggungjawabannya. Dan ketika Allah izinkan, ya dalam ranah izin kauni ini, bukan berarti Allah ridho terhadap perbuatan itu. Ini sebagai pengejawantahan dari firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah bisa menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Lebih spesifik kita bisa lihat di akhir juz 18. Menjelang juz 19 di surat Al-Furqan ayat ke-20. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami telah menjadikan sebagian kalian menjadi fitnah atau ujian bagi sebagian yang lain. Maksudnya ada manusia yang memang Allah jadikan ujian bagi manusia yang lain. Atasbirun, kata Allah, apakah kalian bisa bersabar? Wa kana rabbuka basira. Dan sungguh Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha melihat. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah mengizinkan perbuatan jahat, perbuatan yang tidak mengenakan, termasuk sihir, bukan berarti Allah ridho, tapi Allah kepengen menguji. Atasbirun, apakah kalian bersabar terhadap ujian ini? Karena ketika kalian bersabar, Allah sudah janjikan. Dan janji ini Allah firmankan dalam surat Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang bersabar itu akan disempurnakan, dilipat gandakan, bighairi hisab, infinity, nggak terhitung jumlahnya, saking banyaknya pahala sabar itu. Jadi sihir ini bagian dari sebab-sebab ujian. Sihir adalah perbuatan jahat yang tidak Allah ridhoi, namun Allah izinkan. Sekali lagi, itu sebagai ujian bagi hambanya. Ya terserah Allah mau menguji dengan cara apa. Dan hal ini mirip seperti kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Apakah Allah kemudian ridho ketika Allah mengizinkan orang-orang kafir bisa mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud? Allah nggak ridho terhadap kekafiran mereka, kemusyrikan mereka, Allah nggak ridho. Tapi dengan itu menjadi perantaraan, ya Allah menetapkan para syuhada dari kalangan mujahid-mujahid yang mengikuti ghazwah Uhud. Ini semoga bisa difahami. Di Quran sendiri Allah mengizinkan iblis untuk berumur panjang. Doanya langsung dikabulkan sama Allah. Allah izinkan, tapi apakah Allah ridho sama iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Berkatalah iblis, ya Allah, panjangkan umurku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Maksudnya sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Ya, kamu termasuk dari hambaku yang umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi umurnya iblis panjang, nggak akan mati sampai kiamat tiba. Baru ketika kiamat tiba, iblis mati. Bukan berarti iblis nggak bisa mati, tapi kelak di hari kiamat. Karena itu sudah janji Allah. Allah izinkan, tapi sekali lagi Allah tidak ridho. Makanya Allah menetapkan laknat untuk iblis.
bagus. Semoga ini bisa difahami. Dan berbicara soal izin, para ulama-ulama ahlu tauhid seperti yang saya sampaikan kemarin dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, syarahnya kitab Jauharatut Tauhid. Ini kitab tauhid yang bermanhaj Asy'ariyah. Di dalam kitab itu, di bab Af'alul Ibad, Al-Imam Al-Baijuri mengatakan bahwa siapa yang meyakini nasi itu bisa mengenyangkan dengan sendirinya atau dengan zatnya tanpa ada campur tangan Allah di situ, meyakini air bisa memadamkan api dengan zatnya, dengan sendirinya dia bisa memadamkan api, meyakini bahwa api itu bisa membakar dengan sendirinya tanpa perantaraan Allah, yaitu konsekuensinya kafir atau fasikun mubtadi, orang fasik yang ahlul bid'ah. Nah, ini berlaku bagi orang-orang yang berilmu. Kalau orang-orang awam itu tidak berlaku hal yang kayak gini. Maksudnya ketika memang sudah terlanjur, oh aku sembuh nih lantaran minum obat ini. Ketika dia memang belum punya ilmu, yaitu dimaafkan. Tapi ketika sudah punya ilmu, harus selalu ada sandingan nama Allah di situ. Alhamdulillah atas izin Allah aku disembuhkan melalui perantaraan obat. Jadi para ulama itu dulu sangat hati-hati dalam perkara ini. Dalam perkara ruqyah saja, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di syarat yang ketiga, ayyu'taqada anna ruqyata la tu'assiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Syarat sahnya ruqyah. Ruqyah itu dibolehkan. Syarat yang ketiga adalah harus diyakini bahwa ruqyah tidak berdampak dengan sendirinya, dengan zatnya, melainkan atas zat atau atas izinnya Allah Azza wa Jalla. Itu harus diyakini seperti itu. Nggak boleh kita meyakini aku disembuhkan dengan ruqyah, apalagi mengkultuskan seorang peruqyah tertentu, itu nggak boleh, karena yang menyembuhkan Allah, bukan peruqyah. Dan ini berlaku juga kepada terapis-terapis yang lain, termasuk dokter. Sampai dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, at-tabib huwallah. Tabib, dokter yang sesungguhnya adalah Allah. Sedangkan kita adalah Rafiq, kata Rasul. Rafiq itu apa? Rafiq adalah teman yang mendampingi perjalanan proses kesembuhan seorang hamba. Ya, jadi tabib yang menyembuhkan, yang benar-benar dokter itu Allah. Kita adalah Rafiq. Kita peruqyah, dokter atau terapis apapun itu, terapis komplementer yang lain, hanyalah Rafiq, orang yang mendampingi proses dalam menggapai kesembuhan. Dan teman-teman mesti tahu bahwa dalam surat Al-Kahfi ada salah satu ayat yang mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Tahu nggak asbabun nuzul kenapa ayat ini turun? Janganlah sekali-kali kamu mengatakan aku akan melakukan ini dan itu esok hari, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Ini asbabun nuzulnya, ya. Rasulullah SAW saat itu didatangi sama pendeta-pendeta Yahudi. Ditanya tentang Ashabul Kahfi. Kabarkan kepada kami tentang pemuda-pemuda yang tidur di dalam gua. Kata Rasul, besok saya akan mengabarkan kepada kalian. Tapi ternyata ditunda sama Allah sampai beberapa hari hingga akhirnya ayat ini turun. Dan selain ayat ini turun, turun juga ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik di dalam surat Maryam. Yani ketika Rasulullah kangen kepada Jibril. Wahai Jibril, kenapa kamu nggak kunjung datang kepada kami? Kami sudah sangat rindu kepada engkau. Ketahuilah wahai Muhammad, aku juga rindu kepadamu, tapi kami hanyalah seorang hamba yang terikat dengan izin Tuhan kami, dengan perintah Tuhan kami. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya turun ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah dalam surat Kahfi, dan juga wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik di dalam surat Maryam. Berarti mukjizat turun atas izin Allah. Jadi semua yang ada di alam raya ini terjadi atas izin Allah, termasuk juga sihir. Buat apa? Buat ujian bagi sebagian hamba yang lain. Dan sihir itu Allah izinkan buat berhasil, ya, kerjasama antara manusia dengan setan, kemudian bisa mencelakai seseorang, ya tentu atas izin Allah. Untuk apa? Yaitu tadi pertanyaan yang ada dalam surat Furqan ayat 20, atasbirun, apakah kalian bersabar? Semoga ini bisa dimengerti, ya. Adapun izin syar'i adalah izin yang berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan syariat-syariat Allah, yang Allah izinkan itu supaya kita bisa menegakkan syariat-syariatnya dan meninggalkan apa yang diharamkan olehnya. Semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.